Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 17 Maret 2026. Perkembangan konflik di Timur Tengah kembali memunculkan fakta mengejutkan. Sejumlah laporan terbaru mengindikasikan adanya keterlibatan signifikan personel militer dan teknis Tiongkok di Iran, yang kini diduga menjadi korban dalam gelombang serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel. Gelombang informasi dari 11 hingga 17 Maret. Informasi ini pertama kali mencuat dalam program yang disiarkan pada 11 Maret 2026, ketika pengusaha Tiongkok yang bermukim di Amerika Serikat, Hu Liren, mengungkapkan bahwa lebih dari 10 pakar militer Tiongkok dilaporkan tewas akibat serangan terhadap Iran. 5 hari kemudian, tepatnya pada 16 Maret 2026, penulis keturunan Tionghoa asal Kanada, Seng Sue, mengaku memperoleh informasi serupa dari sumber di Beijing. Ia menyebut bahwa tingkatan keterlibatan Tiongkok di Iran jauh lebih besar dari yang selama ini diketahui publik. Informasi tersebut semakin diperkuat pada 17 Maret 2026, ketika seorang guru di Beijing memberikan kesaksian tambahan kepada Seng Sue mengenai korban dari kalangan teknis dan militer. Teknisi radar dan personel drone jadi korban. Menurut sumber tersebut, setidaknya 3 teknisi dari Institut Radar ke-14 Tiongkok tewas dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Ketiga teknisi ini diketahui terlibat dalam pengembangan sistem radar canggih yang dirancang untuk mendeteksi pesawat tempur siluman, seperti F-35 dan F-22, dua aset utama militer Amerika Serikat. Selain itu, laporan juga menyebutkan bahwa dari perusahaan drone terbesar Tiongkok, DJI, sebanyak 7 personel yang dikirim ke Iran turut menjadi korban jiwa dalam serangan tersebut. Yang lebih mengkhawatirkan, sejumlah pakar lainnya dilaporkan terjebak di dalam bunker militer. Dalam kondisi terisolasi, mereka berisiko mengalami kekurangan oksigen dan meninggal dunia tanpa dapat diselamatkan. 300 hingga 400 personel Tiongkok diduga terlibat. Bocoran yang beredar menyebut bahwa saat ini terdapat sekitar 300 hingga 400 personel militer dan teknis Tiongkok yang berada di Iran. Namun sebagian besar dari mereka kini kehilangan kontak, sehingga status keselamatan mereka tidak dapat dipastikan. Para personel tersebut diketahui ditempatkan di berbagai fasilitas militer Iran yang kini menjadi target utama serangan udara. Situasi ini membuat risiko korban terus meningkat. Bunker tidak lagi aman, diduga ada kebocoran internal. Sumber yang sama juga mengungkapkan bahwa fasilitas bunker yang sebelumnya dianggap sebagai tempat perlindungan paling aman, kini justru menjadi sasaran serangan presisi. Diduga kuat terdapat kebocoran informasi dari dalam Iran, di mana koordinat bunker militer dibocorkan kepada pihak Israel. Akibatnya, beberapa bunker telah dihantam secara langsung, bahkan ada yang dilaporkan tertutup permanen setelah serangan berlangsung. Dampak strategis bagi Tiongkok. Serangan ini tidak hanya berdampak pada korban jiwa, tetapi juga berpotensi menjadi pukulan besar terhadap citra kepemimpinan Presiden Tiongkok Xi Jinping di mata internasional. Terlebih, Institut Radar ke-14 yang menjadi korban merupakan bagian penting dari China Electronics Technology Group Corporation, CETC, lembaga strategis yang dikenal sebagai mata militer Tiongkok. Institut ini memiliki peran vital dalam berbagai proyek besar, termasuk pengembangan radar peringatan dini seperti KJ-2000, dukungan teknologi untuk program nuklir dan luar angkasa, kontribusi dalam misi antariksa seperti Shenzhou dan Tianzhou. Sejumlah analis menilai, jika lembaga elit seperti ini tidak mampu bersaing dengan teknologi militer Amerika Serikat, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi kelemahan serius dalam sistem pertahanan Tiongkok. Isu manipulasi teknologi militer. Dalam pernyataannya pada 16 Maret, Hu Liren juga mengungkap adanya dugaan praktek manipulasi dalam pengembangan senjata di Tiongkok. Ia menyebut bahwa banyak laporan terkait rudal, radar, dan teknologi penerbangan dipalsukan. Kemampuan tempur yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Menurutnya, kegagalan teknologi ini mulai terlihat dalam konflik di Iran dan sebelumnya di Venezuela. Situasi ini diduga menjadi alasan dibalik langkah pemerintah Tiongkok yang belakangan ini mulai melakukan penindakan terhadap para ahli di sektor pertahanan. Media Tiongkok bahkan melaporkan bahwa 3 akademisi dari Akademi Teknik Tiongkok telah dicabut statusnya, meskipun belum ada konfirmasi resmi terkait alasan dibalik keputusan tersebut. Reaksi publik dan spekulasi global.
Karena informasi ini tidak dapat diverifikasi secara resmi oleh pemerintah Tiongkok, berbagai spekulasi berkembang luas di kalangan publik. Beberapa komentar dari warganet antara lain, dugaan keterlibatan perusahaan ekspor-impor elektronik Tiongkok dalam bantuan militer ke Iran dan Irak. Keyakinan bahwa Iran merupakan sekutu strategis Tiongkok, sehingga dukungan terselubung sangat mungkin terjadi. Bahkan ada yang menyebut peristiwa ini layak diangkat menjadi drama berjudul Kemuliaan yang Tersembunyi. Sementara itu, komentar lain bernada sinis menyinggung slogan Institut Radar ke-14 tentang siapa berjuang dan berkorban, yang kini dianggap menjadi kenyataan dalam arti yang tragis. Kesimpulan, fakta atau propaganda. Secara umum, banyak pengamat internasional meyakini bahwa hubungan militer antara Tiongkok dan Iran memang ada dan cukup erat. Namun terkait klaim jumlah personel yang mencapai 300 hingga 400 orang, serta detail korban jiwa, hingga kini masih belum dapat diverifikasi secara independen. Di tengah kabut informasi dan perang narasi, satu hal yang pasti, konflik di Iran tidak hanya melibatkan dua pihak, tetapi berpotensi menyeret kekuatan global ke dalam pusaran yang lebih besar. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.